One Piece Chapter 1088. Judul kali ini adalah pelajaran terakhir. Bab dimulai dengan sebuah flashback. Kita berada di bekas markas besar Marine. Mereka mengatakan, pelajaran pertama orang tua dan bayi. Kalian saat ini mengendarai sebuah perahu yang hanya muat dengan 2 orang. Apa yang akan kau lakukan? Ternyata di sini adalah flashback dari Garp yang melatih murid barunya yaitu Koby, Helmeppo, dan murid baru lainnya yang masuk ke Marine. Lalu Koby menjawab pertanyaan Garp tadi. Dia berkata, aku akan keluar dari perahu itu. Dengan begitu mereka berdua akan selamat. Dengan jawaban itu menurut Garp itu salah. Dia langsung melemparkan kayu ke arah Koby kalau jawaban itu salah. Dan Garp menjawab lebih baik meninggalkan orang tua itu karena hidupnya tidak lama lagi. Apa yang kau ingin selamatkan untuk angkatan laut? Masa depan rakyat bukan? Jadi apa kau memiliki masa depan lebih banyak dari seorang yang sudah tua? Jadi kau dan bayi itu harus tetap hidup. Kemudian Marine wanita di sampingnya tadi mungkin dia adalah Kujaku atau Hina. Dia langsung mukul Garp. Dia berkata, tolong jangan beri pelajaran hal seperti itu lagi. Semua yang hidup itu sama. Masa depan anak muda itu tidak terbatas. Kemudian kita pindah tempat. Beberapa minggu lalu di Pulau Wanita Amazon Lily. Mereka berkata, Wakil Laksamana, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat rekan kita diambil. Bantuan tidak pernah datang karena musuhnya adalah salah satu Yonko. Tolong selamatkan kami. Kita tidak tahu apa mereka yang akan lakukan pada kita di Pulau Bajak Laut. Flashback kali ini adalah tentang Koby yang dibawa oleh Kurohige sebelum insiden di Pulau Bajak Laut. Kurohige berkata, baik jika bukan Koby sang pahlawan, apa masalahnya? Apa kau tidak keberatan berperang skala besar dengan kami? Koby menjawab, ditukar dengan 800 prajurit marine dan 1 kapal angkatan laut. Yang akan kau ambil adalah aku. Jadi alasan Koby dibawa oleh Kurohige, Koby mengorbankan dirinya untuk dibawa oleh bajak laut Blackbeard sebagai tawanan daripada 800 prajurit marine. Kurohige dalam hatinya tertawa dan berkata, sepertinya dia cukup melebihkan dirinya sendiri. Lalu kita kembali ke hari ini di Pulau Bajak Laut. Para marine ketakutan melihat ke atas. Mereka berkata dengan itu datang dari pulau. Mereka melihat tangan dari Avalo Pizarro yang akan menghantamkan kapal angkatan laut yang digunakan untuk melarikan diri dari Pulau Bajak Laut. Mereka berkata, tangan itu datang dari pulau. Serangan Keno tidak akan berguna. Tashigi berkata, ini mustahil untuk kita hindari. Semuanya persiapkan untuk melompat ke laut. Lindungi juga warga sipil. Kujaku hanya terdiam melihat kekuatan besar ini. Sedangkan di Pulau Bajak Laut, Garp tergeletak. Sambil melihat keadaan di laut, mereka berkata tangan besar itu akan jatuh ke kapal. Ratusan warga sipil dan marine akan mati. Apa yang kita harus lakukan, Wakil Admiral Garp? Garp berkata, kalian bisa menyelamatkan mereka. Aku akan berikan serangan pembukaan yang cepat. Kapten Koby, kau bisa menghancurkan itu. Monster tangan pulau. Laksamana muda Grus akan melindungi kapal dari kehancuran atau puing-puing tangan itu. Letnan Komandan Helmeppo, pastikan tidak ada yang menghalangi mereka berdua. Tapi itu kau harus membuat keputusan yang cepat. Dengan perintah Garp, mereka bertiga langsung pergi sesuai arahnya. Para bajak laut yang melihat mereka bertiga bergerak berkata, lihat, Koby dan lainnya mulai bergerak. Tidak ada gunanya tanpa Garp. Kau tidak bisa melakukan apapun. Mereka memanggil dia hero, kau hanyalah anak bodoh. Sedangkan Grus, Koby, dan Helmeppo cepat bergerak sesuai arahan Garp. Grus berkata, dia mengatakan kau yang akan menghancurkannya. Tapi kau memiliki bom atau sesuatu yang lain? Koby menjawab, aku tidak tahu. Tapi marine di kapal mulai panik. Mereka berkata, apa yang akan kita lakukan? Marine lain menjawab, apa yang kita lakukan terhadap tangan raksasa yang bisa menghancurkan kapal perang ini? Lalu di pulau salah satu bajak laut menembak mereka bertiga dengan Cannon. Tapi Helmeppo yang melihatnya, dia akan melakukan tugas sesuai arahan Garp yang melindungi mereka berdua. Helmeppo mengingat perkataan Garp bahwa dia harus memastikan tidak ada orang yang menghalangi Koby dan Grus. Dengan begitu, Helmeppo akan langsung menghentikan tembakan itu dengan senjatanya dan meledak. Tapi Koby dan Grus tidak bisa berhenti. Mereka berdua tetap bergerak sementara Garp kembali bangkit meskipun keadaannya sudah melemah. Kuzan berkata, kau pikir kau mau kemana dengan luka yang parah itu? Garp menjawab, ini hanyalah luka biasa. Kuzan berkata, aku di sini khawatir denganmu. Garp dengan cepat bergerak ke depan dan menjatuhkan Kuzan dengan satu pukulan. Tapi Garp tetap bergerak ke depan. Secara mengejutkan, Garp yang terluka sangat dalam. Dia masih bergerak cepat menuju ke tempat Avalo Pizarro. Garp bergerak dengan lompat dari gedung ke gedung lainnya. Pizarro berkata, kenapa Garp menuju ke sini? Tunggu, apa kau tidak peduli dengan kapalmu? Garp langsung menghantamkan pukulan yang sangat kuat dan menghancurkan Pizarro. Semua orang terkejut dengan kehancuran itu, sedangkan Grus dan Koby masih bergerak. Grus berkata, itu serangan pembukaan yang cepat.
Sekarang kita berada di tangan ini. Apa yang akan kau lakukan, Koby? Koby langsung melompat meninggalkan Grus. Tubuh Bizarro yang dihancurkan oleh Garp berkata, Garp sialan. Kau pikir kau akan menyerah dengan ini? Sekarang aku benar-benar kecewa. Lihat dengan dekat apa yang akan aku lakukan. Dalam hati Garp berkata, Helmeppo, Koby sangat cepat meningkat. Dia selalu memperban tangannya. Para bajak laut berkata, lihat Koby di sana. Jangan bilang dia akan menghentikan tangan itu. Dalam hati Garp berkata, iya, tangan dan bahunya penuh dengan mereka. Kita flashback Garp dengan Helmeppo. Helmeppo berkata, sebenarnya Koby mintaku untuk diam hal ini. Helmeppo mengingat perkataan Koby, aku hanya orang normal yang tidak punya bakat untuk berjuang. Meningkatkan usaha tidak cukup, aku harus melakukannya 100, tidak 200 kali lebih dari orang lain. Aku harus berlatih lebih keras agar aku bisa menjadi marine yang luar biasa dan dapat melindungi semua orang. Garp berkata, apakah kau melihat itu setelah latihan denganku? Dia melakukan lebih banyak. Helmeppo menjawab, iya pak, dia melakukannya setiap malam. Kita bisa melihat tangannya sampai diperban. Helmeppo berkata, dia terus-menerus memukul kapal dan terus sampai tangannya mengeluarkan darah. Dan kembali ke masa sekarang, Garp tersenyum dan Koby saat ini melayang tepat di bawah tangan besar itu. Hibari khawatir apa yang dilakukan Koby. Bizarro berkata, kenapa? Lihat aku akan menghancurkan kapal perangmu. Dan kau akan melihat pemandangan mengerikan dari marine, berteriak menuju kematian mereka. Dan bahkan jika mereka lari ke laut, Aokiji akan membekukan mereka. Grus mengatakan, Koby, ayo kita melarikan diri, jangan melakukan apapun itu. Koby mulai mengepal tangannya dan memancarkan hakinya. Dalam hatinya mengatakan, jika aku tidak bisa menghancurkan ini, semua orang akan mati. Karena aku, semua orang mati. Dan Koby dengan sangat yakin dia langsung menghantamkan pukulannya ke tangan besar itu. Pukulan Koby menghancurkan tangan besar itu sampai ke belakang. Dan Koby menyebut pukulannya adalah Honesty Impact atau pukulan kejujuran. Hibari kagum dengan apa yang dilakukan Koby, tapi puing-puing sisa tangan tadi yang dihancurkan tadi akan jatuh ke kapal. Para marine berkata, apa yang kita lakukan pada puing-puing ini? Garp yang melihatnya hanya tertawa. Grus berkata, sejak kapan kau memiliki kekuatan seperti ini? Dan kali ini tugas Grus sesuai arahan Garp, Grus menghentikan atau melindungi kapal dari puing-puing tadi. Bersama Helmeppo dengan menyelamatkan Koby yang hampir tak sadarkan diri dan mereka berkumpul kembali. Mereka mengatakan, sekarang kita hanya menyelamatkan wakil Admiral Garp ke kapal dan melarikan diri. Tapi Tashigi dapat laporan dari Garp langsung. Garp berkata, misi penyelamatan Koby sudah berhasil. Tashigi berkata, iya, segeralah kembali ke kapal. Garp berkata, kalian semua segeralah menjauh dari Hachinosu. Sekarang, aku akan lakukan sesuatu tentang diriku sendiri. Yang paling penting sekarang adalah kalian semua selamat. Bukankah begitu? Hari ini suatu hari akan dikenal sebagai ancaman bajak laut. Sekarang pergilah. Koby menyuruh Grus untuk kembali, tapi Grus hanya meneteskan air mata. Garp berkata, kalian semua adalah masa depan angkatan laut. Dan setelah itu, Garp tertawa. Kita bisa melihat Garp tidak bisa bergerak sedikit pun karena Kuzan menusuk tubuhnya dengan kekuatan esnya. Kuzan hanya terdiam. Garp dikelilingi oleh anggota bajak laut Blackbeard. Komentar mengatakan, di koran nanti memberitakan kembalinya sang pahlawan muda Kapten Koby dan nasib yang tidak ketahui pahlawan legendaris Admiral Garp di Pulau Hachinosu dan insiden pengepungan di pulau masa depan Egghead, Yonko, Mugiwara, no Luffy akan dilaporkan di dunia. Kita bisa melihat banyak kapal angkatan laut telah tiba di Pulau Egghead. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini Koby berhasil menghancurkan tangan raksasa dari Avalu Bizarro dengan membangkitkan kekuatan hakinya. Sebelumnya Garp datang mukul Bizarro terlebih dahulu untuk serangan pembuka. Dan Koby yang menghancurkan tangan besar itu, dengan begitu Koby dan lainnya berhasil kabur dari Pulau Hachinosu. Meskipun mereka harus meninggalkan Garp di pulau, di mana kondisi Garp semakin parah. Karena dia di saat ini ditusuk kembali oleh Kuzan, tepat di luka yang diperoleh oleh dari Shiryu. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun, kemungkinan besar dia akan mati. Tapi Garp meresponnya hal ini dengan tertawa. Namun teman-teman, status Garp di Pulau Bajak Laut tidak ketahui, karena komentator mengatakan hal seperti itu, yang artinya Garp bisa saja mati atau tidak. Tapi sih yang paling besar kemungkinan dia bisa mati. Karena ini akan membangkitkan motivasi bagi Koby untuk lebih kuat. Dan juga ini akan membuat permusuhan Luffy dengan Kurohige semakin kuat. Tapi dipikir-pikir, apakah mungkin Kuzan sengaja membuat keadaan Garp seperti itu di depan kru bajak laut lainnya? Seakan-akan dia telah membunuhnya. Bisa jadi Kuzan tidak menusuknya, melainkan dia menghentikan pendarahan Garp di tubuhnya akibat dari tusukan Shiryu. Karena status nasib Garp tidak ketahui. Menurut kalian bagaimana? Apakah Garp benar-benar dimatikan oleh Oda atau dia masih hidup? Dan nanti kita akan diperlihatkan lagi keadaannya di tempat lain. Dan berakhir sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1088. Terima kasih yang udah nonton setia di channel ini, sampai jumpa lagi.